Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Muzaina Fadil, NIM 0701222083. Langsung saja ke contoh soal. Baik, rumus dari vektor intensitas medan listrik adalah E sama dengan Q1 per 2 Pi Epsilon Rho 2 Rho. Ini adalah rumus dari vektor intensitas medan listrik. Kita akan mencari nilai P. Jadi P sama dengan hasil dari vektor intensitas medan listrik di titik P yang bernilai 6. Jadi titik tadi yang bernilai 6 dikurangkan dengan sumbu Y yang bernilai 3. Jadi dia dikurang dengan sumbu Y tadi, yaitu 3. Lalu ditambahkan dengan titik yang bernilai dengan 6 dikurang dengan sumbu X, yaitu 4. Jadi A, B, C. Lalu P pangkat 2 adalah hasil dari pengurangan 6 kurang 3 tadi, dengan juga 6 kurang 4, yaitu hasilnya 3 tambah 2. Karena dia berpangkat 2, jadi si 3-nya ini juga dipangkatkan dan juga 2 itu juga dipangkatkan. Hasilnya itu 13 meter kuadrat. Lalu kita akan mencari nilai P. Jadi P sama dengan hasil dari vektor intensitas medan listrik di titik P yang bernilai 6. Jadi titik tadi yang bernilai 6 dikurangkan dengan sumbu Y yang bernilai 3. Jadi dia dikurang dengan sumbu Y tadi, yaitu 3. Lalu ditambahkan dengan titik yang bernilai dengan 6 dikurang dengan sumbu X, yaitu 4. Jadi A, B, C. Lalu P pangkat 2 adalah hasil dari pengurangan 6 kurang 3 tadi, dengan juga 6 kurang 4, yaitu hasilnya 3 tambah 2. Karena dia berpangkat 2, jadi si 3-nya ini juga dipangkatkan dan juga 2 itu juga dipangkatkan. Hasilnya itu 13 meter kuadrat. Karena pangkat dikali pangkat sama dengan ditambah, maka pangkat 9 ditambah min 9 hasilnya 0. Jadi 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 9 itu hasilnya 0. Maka kita coret si 10 dengan si 10 min 9. Lalu untuk sumbu Y sama dengan 18 dikali 75 dikali dengan 3, yaitu di sumbu Y hasilnya adalah 311,5 sumbu Y. Lalu ditambah dengan si sumbu X, yaitu 18 dikali 75 dikali dengan 2, yaitu hasilnya adalah 4050 sumbu X. Mungkin itu saja pembahasan dari untuk contoh soal nomor 1. Kita akan melanjutkan contoh soal kedua. Nah, untuk soal kedua, di yang A itu menggunakan rumus, yaitu F sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0. Nah, ini adalah bentuk sebutan lain dari konstanta yang biasa ditulis dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, dan untuk soal yang kedua juga menggunakan rumus yang sama, tetapi dengan mengganti si epsilon 0 itu dengan epsilon 0 epsilon R. Lalu diketahui muatan 1 dengan muatan 2 dengan 2. Nah, jarak sama dengan tadi 2 meter. Lalu ada gaya, yaitu 20 meter. Jadi rumusnya adalah A sama dengan F sama dengan 1/4 Pi Epsilon
nol atau bisa disebut dengan juga konstanta. Lalu memasukkan muatan 1 lalu muatan 2 per jarak kuadrat. Itu juga sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sama dengan Q2 per R2. Masuk si ke Q2 yaitu 4 pi epsilon 0 atau bisa disebut juga dengan konstanta. Lalu masukkan gaya dan juga jarak kuadrat sama dengan gaya jarak kuadrat per konstanta. Nah, Q sama dengan akar dari jarak gaya dengan jarak pangkat 2 per A sama dengan akar dari 20. Ini kan gaya, lalu kalikan dengan jarak. Nah, karena dia berpangkat, jadi dia ditambahkan pangkat di sini per, lalu masukkan nilai konstantanya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Untuk mempermudah jalannya, si 10 pangkat 9 itu kita pecahkan menjadi 9 kali 5 pangkat 9 kali 2 pangkat 9. Nah, ini bertujuan untuk menghilangkan sebutan penyebut ini. Jadi karena dia ada 2 pangkat 9 dengan 2 pangkat 2, maka kita cukup mengurangi pangkatnya saja. Jadi 9 pangkat dikurangkan dengan 2 pangkat 9 dikurangkan 2 pangkat 2, yaitu hasilnya adalah 7. Jadi di sini bisa kita tulis yaitu akar 20 per 9 kali 5 pangkat 9 dikali 2 pangkat 7. Nah, kita akan memecahkan si 2 pangkatnya 7 itu. Jadi kita bisa menulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan hasilnya 128. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini 20 per 9 kali 5 pangkat 9 kali 120. Tujuan si 100 memecahkan 2 pangkat 7 menjadi 128 adalah untuk memfaktorkan si 128 dan 20 ini difaktor 4. Nah, ini yaitu 128 difaktorkan 4 menjadi 32, lalu kita faktorkan dengan 4. Nah, setelah kita memfaktorkannya, maka hasilnya adalah akar 5 per 9 kali 5 pangkat 9 dikali 32, karena si 128 dengan si 20 sudah difaktorkan dengan 4. Nah, 5 bertemu dengan 5 pangkat 9 itu kan penyebutnya sama. Jadi di sini kita akan mencoret si 5 dengan 5 pangkat 9. Maka hasilnya adalah akar 1 per 9 dikali 5 pangkat 8 dikali 32. Menghitung hasil perkaliannya yaitu dengan 9 dengan 32, yang hasilnya adalah akar 1 per 288 dikali dengan 5 pangkat 8. Nah, untuk menarik akar dari sebuah pecahan, tarik akar dari pembilang dan penyebut secara terpisah, yaitu menjadi seperti 1. Ini kan penyebut, lalu ini kan pembilang, lalu kita pisahkan dengan si penyebut. Nah, akarnya itu akan mengikuti si 288 dikali 5 pangkat 8. Lalu kita akan mensederhanakan bentuk akarnya, yaitu menjadi 1 per 12 dikali 54 akar 2. Nah, kita kalikan pecahan dengan 2 akar 2 dengan per akar 2.
Nah, ini jika akar dikalikan dengan A. Jadi penulisannya adalah adalah 1 akar 2 per 12 dikali 5 4 akar 2 akar 2. Nah, jika akar dikalikan dengan akar, maka hasilnya bentuk itu sendiri. Jadi, karena dianya akar dikali akar, maka hasilnya itu kan bentuk itu sendiri. Maka hasilnya adalah 2. Jadi, 1 akar 2 sama dengan 12 dikali 5 pangkat 4 dikali 2. Lalu akar 2 per 12 dikali 5 pangkat 4 dikali 2. Ini perkaliannya akan kita kali, yaitu 12 dengan 2. Jadi 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Jadi akar 2 per 24 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 2 akar 2 per 24 dikali 625. Itu akar 2 per ini kan dikali 625 dengan 24, hasilnya adalah 15.000. Jadi akar 2 per 15.000 itu kita ubah menjadi bentuk alternatifnya, yaitu 9,42 dikali 10 min 5. Hasilnya adalah 9,42 dikali 10 min 5 kolom. So, ke bagian B, yaitu rumusnya masih sama, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per F pangkat 2 sama dengan K Q2 pangkat 2 per F pangkat 2. Nah, Q2 sama dengan konstanta gaya kali jarak kuadrat sama dengan gaya jarak pangkat 2 epsilon jarak per K. Nah, ini yang membuat perbedaan antara si soal bagian A dengan juga B. Lalu kita masuk Q sama dengan akar gaya jarak pangkat 2 epsilon R per K sama dengan tadi kan disebutkan ada konstanta elektrik, yaitu bernilai 80. Maka kita tuliskan di sini 20 dikali 2 kuadrat, kita masukkan nilai konstanta elektriknya yaitu 80 per nilai konstantanya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Pada sebelumnya si 10 pangkat 9 ini kita pecahkan menjadi 9 dikali 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 9. Bertujuan untuk menghilangkan si 2 pangkat 2 itu, kita tuliskan 20 kali 2 pangkat 2 dikali 80. Nah, karena adanya udah ada 2 pangkat 9, maka si 2 pangkat 2 ini kita kurangkan jadi 2 pangkat 9 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 2 pangkat 7. Jadi 2 kuadrat ini kita coret, jadi hasilnya 2 pangkat 7. Lalu kita akan membuat 2 pangkat 7 ini pecah, kita jumlahkan, yaitu menjadi 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi penulisannya adalah 20 dikali 80 per 9 dikali 5 pangkat 9 dikali 128. Lalu kita hilangkan
kita faktorkan si 128 ini dengan 4 dan juga si 20. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi nilai 5 pangkat 9 ini. Jadi hasilnya setelah kita melakukan pemfaktoran, maka nilainya menjadi 5 kali 80 per 9 kali 5 pangkat 9 kali 30. Nah, setelah menemukan nilai 5, maka 5-nya ini dicoret, nilai 5 pangkat 9 ini pun juga dicoret, menjadikan 80 per 9 dikali 5 pangkat 8 dikali 32. Setelah mengurangi nilai 5 pangkat 9, kita akan memfaktorkan si 80 dengan si 32 dengan faktor 16. Setelah terjadi pemfaktoran, maka si 80 berubah menjadi 5. Jadi 80 itu diubah menjadi 5 per 9 dikali 5 pangkat 8. Nah, karena 32 juga terkena faktor 16, maka diubah 32 faktor 16 yaitu menjadi nilai 2. Setelah menemukan nilai 5, maka kita akan mengecilkan si 5 pangkat 8 ini. Jadi 1 per 9 dikali 5 pangkat 7 dikali 2. Nah, seperti sebelumnya, si 9 ini kita kalikan dengan si 2 nya, itu untuk mempermudah perkaliannya. Jadi si akar 1 per 9 dikali 2 kan hasilnya 18. Jadi 18 dikali 5 akar 7. Lalu kita akan membuat pecahan si 5 pangkat. Lalu kita akan menjumlahkan 5 pangkat 7 itu agar mempermudah perkaliannya, yaitu bernilai 1 per 18. Nah, karena kita kepanjangannya 5 akar 7 itu, maka kita sudah totalkan dengan kalkulator. 18 dikalikan 78.125. Nah, lalu si 78.125 ini dikalikan dengan 18 yang hasilnya 1 per 1.406.250. Seperti sebelumnya, untuk menarik akar dari sebuah pecahan, tarik akar dari pembilang dan juga penyebut secara tarik pisah, yaitu 1 per akar 1.406.120. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kita akan menyederhanakan si akar 1.406.120 itu kita sederhanakan menjadi 375 akar 10 seperti ini. Setelah disederhanakan, maka 1 per 375 akar 10 kita kalikan dengan si akar 10 ini dengan 10 per akar 10. Nah, seperti sebelumnya, jika akar dikalikan dengan akar, maka hasilnya itu bentuk itu dia sendiri. Maka akar 10 dikalikan dengan akar 10, maka hasilnya juga itu bentuk itu sendiri. Maka hasilnya adalah 10. Lalu kita buat 1 akar 10 per 375 itu dikali 100, hasilnya adalah 3.750. Nah, kita akan menyederhanakan. Ini adalah hasil dari pecahan tersebut. Ini adalah hasil dari perkalian 375 kali 10. Maka dan ini adalah jawabannya. Nah, maka kita akan membuat jawaban alternatifnya, yaitu 0,0001
8,4 dikali 10 4 kol. Mungkin ini sudah cukup jelas untuk jawaban yang kedua, untuk soal kedua. Semoga ini bermanfaat untuk semua orang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.